terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, kota yang penuh dengan catatan sejarah perjuangan dan kepahlawanan. Selamat datang di Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bertempat di sisi timur kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Rungkut Madia Gunung Anyar, yang berjarak sekitar 12 km dari pusat kota, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur didirikan dengan semangat kemerdekaan para pejuang veteran untuk mengembangkan dunia pendidikan pada 5 Juli 1959 dengan nama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang Surabaya. Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jawa Timur mengalami beberapa perubahan status, mulai dari perguruan tinggi kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia pada tahun 1976 sampai 1994, menjadi perguruan tinggi swasta pada tahun 1994 sampai 2014 di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan pada 6 Oktober 2014, UPN Veteran Jawa Timur ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Menjadi perguruan tinggi negeri membuat UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah dan mendapat capaian prestasi yang membanggakan. Di antaranya, akreditasi institusi A pada tahun 2016, status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU pada tahun 2018, mendapat peringkat 40 PTN terbaik se-Indonesia oleh Kemenristekdikti, serta memiliki ranking 12 status penelitian mandiri dan status unggul dengan ranking 9 dalam pengabdian kepada masyarakat. UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen dalam menghadirkan pendidikan terbaik untuk turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi. Secara umum, pendidikan bela negara di UPN Veteran Jawa Timur berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana. Dimulai dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, mata kuliah umum pembentukan karakter seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan outbound bela negara, dan kuliah kerja nyata bela negara. Kemudian, terdapat kegiatan pendukung mahasiswa melalui unit kegiatan seperti resimen mahasiswa, pramuka, mahasiswa pencinta alam, kegiatan seni dan budaya, serta olahraga. Terus tumbuh dan berkembang, saat ini UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas dengan 22 program studi S1, 5 program studi pasca sarjana S2, dan 1 program studi doktor S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 yaitu Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi. Program studi S2 yaitu Magister Manajemen dan Akuntansi. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 yaitu Agribisnis dan Agroteknologi. Program studi S2 yaitu Magister Agribisnis dan Magister Agroteknologi, dan program studi S3 yaitu Doktor Agribisnis. Fakultas Teknik dengan program studi S1 yaitu Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan program studi S2 yaitu Magister Ilmu Lingkungan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 yaitu Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Pariwisata. Fakultas Arsitektur dan Desain dengan program studi S1 yaitu Arsitektur dan Desain. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum, dan Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi S1 yaitu Informatika, Sistem Informasi, dan Sains Data. Dengan perkembangan era digital 4.0, UPN Veteran Jawa Timur terus mengembangkan tridharma pendidikan melalui program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa berkuliah secara daring antar fakultas dan program studi lewat program Permadi dan Permata, kampus pengajar, dan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional. Sejalan dengan rencana strategis tahap kedua UPN Veteran Jawa Timur sebagai PTN BLU semakin meneguhkan kembali semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional
maupun internasional. Salam bela negara. UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah untuk Indonesia maju menjadi universitas unggul berkarakter bela negara. Ya, selamat siang pemirsa, selamat berjumpa dalam program Bincang Siang. Bincang Siang kali ini pemirsa hadir bersama UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan membahas terkait dengan manfaatkan peluang jadi mahasiswa baru di kampus bela negara UPN Veteran Jawa Timur. Tentunya UPN Veteran Jawa Timur senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, keunggulan apa saja yang dimiliki oleh UPN Veteran Jawa Timur ini pemirsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan unggul tentunya. Nah, siang hari ini pemirsa di studio JTV sudah hadir Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT IPU. Beliau merupakan Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan juga Ibu Dr. Insinyur Sukendah MSc, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur. Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia hadir di JTV Jawa Timur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu tentunya ya, sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke. Sehat dan bahagia. Yang Betul. Nah, pemirsa nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui WA interaktif di 0813-5813138. Pak Rektor, tadi sudah kita saksikan bersama seperti apa kemudian ada banyak aspek yang bisa mensupport pendidikan yang ada di kampus bela negara UPN Veteran Jawa Timur. Aset-asetnya luar biasa ya, Ibu Wakil Rektor ya, dari tenaga pengajarnya juga tentunya, kemudian akreditasinya yang wow begitu. Nah, Pak Rektor begini, di awal tolong dijelaskan kepada kami seperti apa untuk proses pendaftarannya sendiri ini bagi mereka yang memang ingin berkuliah di kampus bela negara UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UPN Veteran Jawa Timur sebagai perguruan tinggi negeri, saya kira pendaftarannya sama dengan PTN yang lain. Ada 3 jalur di sini. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah Mandiri. Nah, ketiga jalur tersebut memang berbeda-beda. Kalau SNMPTN yang saat ini sedang berproses dan insya Allah nanti tanggal 29 Maret akan diumumkan. Ya. Ini merupakan duta-duta SMA yang dikirim oleh para SMA yang eligible. Dan di sini nanti akan kita olah, LTMPT akan mengolah data-data yang ada, kriteria yang ada, dan nanti akan ditentukan. Yang kedua, SBMPTN ini lebih pada kemampuan pribadi, bagaimana para calon mahasiswa baru ini bisa bersaing gitu ya, untuk merebutkan kursi yang akan diraih atau jurusan yang akan diinginkan. Dan yang ketiga, Mandiri, ini hampir sama dengan SBMPTN saya kira. Oke. Ini Baik, Ibu Wakil Rektor, begini tadi Pak Rektor sudah menjelaskan ada 3 mekanisme untuk bisa bergabung begitu ya di UPN Veteran Jawa Timur melalui tes tentunya. Nah, Ibu bisa dijelaskan juga terkait dengan kuota untuk tahun akademik 2022-2023 ini dari 3 jalur itu tadi, Ibu. Iya. Jadi Mbak Tika, tahun 2022 ini kapasitas kita ya, daya tampung total itu 5.555. Angka cantik ya. Cantik banget, Bu. Lalu untuk yang khusus SMPTN ini kita 30%, jadi sekitar 1.662, dan ini memang sudah proses ya, kita seleksi, tinggal nanti diumumkan 29 kan gitu, Maret. 29 Maret ya. Kemudian yang kedua SBMPTN kita 40%. Sekitar 2.200-an, 23 kalau tidak salah ya. Lalu jalur mandiri sama, 30%, yaitu 1.662 kita nerimanya. Jadi total ya tadi 5.555. Baik. Itu untuk daya tampung. Untuk kuotanya itu sendiri ya Ibu ya. Baik, nah Pak Rektor, ini yang sekarang kan SNMPTN begitu. Betul, ya. Nah itu SNMPTN. Untuk total pendaftarnya sendiri itu sudah berapa? Peminat SNMPTN tahun ini alhamdulillah naik.
Namun demikian UPN juga memberikan apresiasi sehingga kita naikkan juga kapasitasnya. Baik. Tahun ini pendaftarnya yang reguler ada 13.500-an, sedangkan yang pendaftar dari KIP kuliah yang dulu namanya bidik misi itu kurang lebih 3.500. Oke. Sehingga totalnya kurang lebih sekitar 16.500. Jadi ini merupakan satu kenaikan yang signifikan saya kira ya dari tahun sebelumnya. Baik. Terus dari pendaftar yang ada ini kita akan menerima 1.600-an atau 30% tadi disampaikan oleh Bu Warik 1, 30% kita terima dari SNMPTN ini. Yang saat ini tentunya sudah berproses ini penilainya. Yang akan diumumkan tanggal 29 tersebut. Oke. Dari pendaftar SNMPTN ini di UPN ada 1.300 kurang lebih itu dari Jawa Timur. Oke. Jawa Timur karena di awal sudah ada pembagian itu dan di sisanya dari luar Jawa Timur. Gitu. Oke, banyak juga peminatnya ya. Nanti akan kita tanyakan juga nih Pak. Saya kan penasaran ya Pak Rektor ya, Ibu Wakil Rektor. Ini wilayah-wilayah di luar Provinsi Jawa Timur yang terbanyak peminatnya untuk bergabung bersama Kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Sesaat lagi pemirsa terkait dengan seperti apa sih untuk teknis pendaftaran di 3 jalur ini, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur, Kampus Bela Negara. Nah pemirsa silahkan nanti Anda bisa berinteraksi bersama Bapak Rektor dan juga Ibu Wakil Rektor melalui 0813-5816-1388. 0813-5816-1388. Pak Rektor melanjutkan yang terkait dengan SNMPTN itu tadi. Untuk proses penilaiannya sendiri seperti apa Pak Rektor? Ya, jadi SNMPTN ini ada kriteria-kriteria yang kita hitung ya. Jadi ada 10 kriteria, salah satunya adalah misalkan prestasi mahasiswa yang bersangkutan, rata-rata nilai selama mereka sekolah di SMA tersebut, termasuk juga akreditasi sekolahnya, terus ini jumlah yang diterima sebelumnya di PTN atau di UPN katakanlah begitu. Itu berapa seniornya yang gitu. Nah seniornya ini juga kita lihat IPK-nya atau nilainya sebelumnya berapa. Karena nanti saya sampaikan bahwa SNMPTN ini kan duta dari sekolah. Jadi sekolah juga harus bertanggung jawab manakala mengirimkan siswanya ikut ke SNMPTN. Setelah kita terima nanti akan kita didik di situ, tapi kan tentunya raw materialnya harus bagus kan ya. Nah, ini salah satu tanggung jawab bersama lah antara SMA dan perguruan tinggi. Jika kita hitung itu IPK-nya berapa. Terus yang terakhir adalah ada nggak yang tahun kemarin diterima mengundurkan diri. Ini salah satu catatan. Jadi kalau yang tahun lalu diterima terus mengundurkan diri, ini akan mengurangi kesempatan adik kelasnya untuk bisa masuk di PTN tersebut. Saya kira nggak hanya UPN, semua seperti itu ada kriteria seperti itu. Ini salah kriterianya. Dan alhamdulillah tadi saya sampaikan ada 1.600 sekian yang diterima tahun ini, kapasitas 30%. Dan insya Allah nanti akan segera kita umumkan. Ini kriterianya. Baik Pak Rektor. Nah Ibu Wakil Rektor, kalau tadi SNMPTN, kalau untuk SBMPTN sendiri itu seperti apa untuk teknis pendaftarannya Ibu? Ya, jadi untuk yang SBMPTN ini ada 3 tahap ya mereka ya. Sampai nanti dinyatakan lulus kan gitu. Yang pertama yang penting adalah memang harus dapat akun. Jadi mereka harus mendaftar untuk mendapatkan akun. Ini sudah ditutup sih karena mulai 14 Februari sampai 17 Maret kemarin. Jadi saya yakin adik-adik sekarang sudah punya akun ya. Sudah pada punya tapi akun jangan lupa mulai besok itu mendaftar UTBK. Jadi itu tahap kedua. Jadi 14 Maret nanti ditutup 15 April. Jadi maksudnya tanggal-tanggal itu tanggal-tanggal penting. Karena nggak bisa ujian kalau kan nggak daftar ya. Jadi diperhatikan. Kemudian kalau untuk mendaftar
Jangan lupa, maksudnya ada 74 pusat UTBK. Nah, dipilih aja yang terdekat dengan rumahnya dan gitu domisilinya. Karena terus terang kemarin banyak, jadi misalnya yang mau masuk ke UPN gitu ya, mereka pengennya ujiannya ke UPN, padahal kan mereka misalnya di Sumatera kan gitu kan jauh sekali. Padahal nggak perlu, nggak apa-apa pilihannya di UPN, tapi tetap misalnya ikut seleksi ujiannya UTBK-nya itu di pusat UTBK yang terdekat dengan domisili. Baik. Dan juga ada ngekliknya itu jangan sampai salah gitu. Maksudnya diperhatikan nama-nama perguruan tinggi yang memang mau dibuat ujian. Dan tentunya mungkin berbeda dengan perguruan tinggi yang dituju. Jadi dua-dua ini kan ada misalnya milih UPN Veteran Jawa Timur, tapi misalnya ujiannya tidak di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi jangan salah gitu. Baik, karena harus ada yang teliti, salah. Harus teliti banget ya, Ibu ya. Baik, Ibu Lalu Wakil Rektor. Yang ketiga, setelah itu kan ujian. Nah, ini kita laksanakan 2 gelombang 1 sama gelombang 2. Nanti setelah daftar kan ditutup tanggal 15 April, lalu ujian gelombang 1-nya kita mulai Mei. Baik. Gitu. Iya, Ibu, terkait dengan begini, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran ini, calon mahasiswa bisa melihat mungkin ada website atau medsos di mana, Ibu? Iya, jadi kalau untuk yang pendaftaran baik itu nanti ya, terutama yang kalau SNMPTN kan sudah selesai ya, sekarang kan SBMPTN itu bisa di websitenya LTMPT juga bisa, kemudian juga di websitenya UPN juga bisa, yang di ppmb.ic.id. Jadi di sana lengkap sudah informasinya gitu. Baik pemirsa, dan sudah tertera di layar televisi, jadi Anda bisa mencatat alamat-alamat yang terkait dengan pusat penerimaan mahasiswa baru UPN Veteran Jawa Timur itu tadi. Baik, nah Bapak Rektor begini kan, UPN Veteran Jawa Timur itu juga merupakan salah satu panitia pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer. Betul ya. Persiapannya sejauh mana sampai saat ini Pak Rektor? Alhamdulillah, jadi tahun-tahun sebelumnya memang kita menggandeng mitra ya, karena diperlukan komputer yang cukup banyak. Tapi Alhamdulillah tahun ini kita sudah mandiri, dan sudah kita siapkan komputer, ada 600 komputer miliknya UPN, dan itu sudah sesuai dengan speknya yang ada di LTMPT. Dan ini sudah kita siapkan termasuk tempat yang nyaman, nanti ada juga protokol kesehatan yang memadai dan lain-lain. Sehingga saya berharap nanti yang ikut ini juga bisa mengerjakan soal dengan baik, dengan nyaman, tempatnya enak, sejuk, sehingga nanti harapannya bisa lulus semuanya. Oke, itu bisa sangat berpengaruh terhadap mereka semangat begitu ya Pak. Betul, ya untuk menjalankan atau mengikuti tes itu. Nah, Ibu Wakil Rektor, begini, memang sekarang masih di masa pandemi COVID, meskipun syukur begitu ya untuk sudah menurun begitu ya angkanya. Tetapi tentu terkait dengan protokol kesehatan ini tidak bisa diabaikan. Nah, seperti apa kemudian Ibu terkait dengan penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan UTBK ini sendiri? Iya, jadi protokol kesehatan nanti yang diterapkan biasanya kan kita mengacu kepada kondisi level di Surabaya ya. Lalu kita biasanya minta izin untuk penyelenggaraan dengan Pemkot Surabaya. Kemudian kita ini kan kalau yang mengacu tahun kemarin itu kita siswa itu tidak diwajibkan untuk anti swab gitu. Namun mereka memang kita cek mulai dari masuk pintu gerbang, itu suhu kan tidak boleh lebih dari 37 kan gitu ya. Kemudian setelah itu physical distancing tetap harus dijaga, sehingga pada saat mulai masuk ruangan di gedung-gedung yang mereka tempat ujian itu sudah harus mengikuti protokol. Mereka harus antri gitu ya dengan 1,5 meter masuk satu-satu, lalu tetap cuci tangan pakai hand sanitizer kan gitu. Bahkan kita ganti maskernya sesuai dengan standar yang ininya. Terus kemudian baru mereka sebelum ujian mereka boleh kalau waktunya masih panjang ada ruang transit. Itu baru setelah itu masuk ruang ujian sesuai dengan
jarak 1,5 meter. Sudah Berarti kita setting seperti itu. Memang sangat ketat penerapannya protokol iya, kesehatan ketat. ya. Baik. Iya. Nah, pemirsa silahkan Anda bisa bergabung di WA interaktif 0813 5816 1388 terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Jawa Timur ini pemirsa. Tentu ada tips juga dong ya bagi calon mahasiswa. Nah, apa aja tipsnya? Sesaat lagi pemirsa masih dalam program Bincang Siang. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Sudah hadir Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur. Nah pemirsa, di segmen ini silahkan ya, Anda sudah bisa bertanya melalui WA interaktif 0813 5816 1388. Nah, sembari penunggu nih Pak Rektor dan juga Ibu Wakil Rektor, ini ada pemirsa yang bergabung bersama kita. Saya mau tanya dulu ya ke Pak Rektor. Bukan bocoran sih Pak, cuman tips aja nih Pak. Nah, ini bagi calon mahasiswa yang mau mengikuti tes untuk bisa masuk gitu ya di UPN Veteran Jawa Timur. Tipsnya apa yang bisa dibagiin Pak Rektor? Sebelum saya sampaikan tipsnya, tentunya mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya di UPN ya, yang pertama saran saya adalah sesuaikan dengan passionnya ya, passionnya ini penting ini, karena tanpa itu nanti saya khawatir ini proses pembelajarannya ini akan terhambat. Yang kedua sebetulnya bisa dipelajari sebetulnya dari beberapa tahun-tahun sebelumnya ini bagaimana peminat antar prodi satu dengan yang lain, dan yang dituju kira-kira prodi apa yang dipilih, dibandingkan mungkin 3 tahun terakhir bagaimana fluktuasi peminatnya, karena ini penting ya, tahun selalu berubah ini. Yang ketiga ini ada tip yang menarik, kalau bisa memilih ini satu perguruan tinggi saja. Jadi pilihan 1, 2-nya ya di satu perguruan tinggi gitu. Itu lebih kansnya lebih besar. Oh, oke. Karena apa? Karena biasanya perguruan tinggi itu nggak mau diduakan, Mbak Tika. Nggak mau diduakan. Ya sama lah dengan orang perguruan tinggi juga nggak mau diduakan juga. Jadi kalau udah milih ke pilihan kedua, misalkan pilihan satunya di UPN, misalkan pilihan keduanya di PTN lain, nah PTN lain mesti akan memberikan slot yang kecil dibanding dengan pilihan satunya. Baik. Ya, tetapi kalau nanti di pilihan keduanya sama-sama di UPN, tentunya di UPN ada pertimbangan lain gitu. Ya, itu yang namanya yang perlu diperhatikan. Jadi saran saya memang 1 dan 2 satu perguruan tinggi. Iya betul. Itu sehingga cintanya betul-betul kelihatan gitu kan ya, tidak menduakan. Untuk satu aja gitu ya Bapak Rektor ya. Betul. Oh iya, Bu Wakil Rektor bisa dikasih tahu ke kita dan juga pemirsa nggak, begini, kalau tadi kan kita bicara soal banyak provinsi juga begitu ya, dari luar Jawa Timur yang memang mereka sangat berkenan untuk masuk di UPN Veteran Jawa Timur. Kalau di peringkat itu provinsi mana aja nih Bu yang calon mahasiswanya terbanyak untuk mendaftar di UPN Veteran Jawa Timur? Selain Jawa Timur ya? Iya, selain di Jawa Timur. Memang paling banyak dari Jawa Timur ya. Iya. Tapi setelah itu kita kemarin dari Jawa Barat. Kemudian Sumatera Utara itu banyak juga yang. Sumatera Utara? Iya, Sumatera Utara. Baik. Lalu Jawa Tengah dan DKI. DKI justru banyak juga yang milih ke UPN. Ke UPN Veteran Jawa Timur. Jakarta, ya. Jadi kalau bisa diperingkat untuk 5 besar provinsi itu ya, Ibu Wakil Rektor ya. Baik, nah ini kan juga ini ya Pak Rektor ya, ada yang semacam untuk SMA yang nilainya tertinggi Pak, yang mendaftar. Gimana? Memang kita lihat dari tahun ke tahun berbeda-beda gitu ya. Misalkan tahun yang lalu itu dari SMA Madiun ya, Madiun. Yang tahun ini ya kalau nggak salah kemarin SMA 1 Bondowoso itu nggak salah itu ya. Yang nilai tertinggi ya Pak ya. Nilai tertinggi. Oke, luar biasa. Itu bisa. Nanti akan diumumkan secara resmi lah itu. Baik, baik Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor, ini sudah ada pemirsa yang bergabung. Akan saya bacakan berapa persen peluang calon mahasiswa jika akreditasi sekolahnya masih B, dari Maulidia dari Mojokerto. Apakah akreditasi sekolah itu berpengaruh diterima atau tidak? Ya, silakan Pak Rektor. Jadi tadi saya sampaikan ada 10 kriteria salah satu tentang akreditasi sekolah. Jadi
memang ada apa namanya ini poinnya ya. A berapa, B berapa, tapi itu nggak begitu apa namanya signifikan ya dibanding dengan prestasi sebetulnya. Kalau prestasi kan ada dua ya. Kita menilai dari sisi mahasiswanya atau calon mahasiswanya dan dari sisi sekolahnya. Jadi ini ada dua sisi yang kita nilai. Yang besar adalah dari sisi calon mahasiswanya. Misalkan tadi prestasinya dia apa, terus nilai rata-ratanya berapa, dia ranking berapa di sekolah, itu besar nilainya. Baik. Ya, yang lainnya itu pendukung yang tentunya tetap harus kita pertimbangkan. Ya. Jadi jangan khawatir, meskipun nilainya apa akreditasi B, tetap semangat, tetap semangat. Baik. Nah, Ibu Wakil Rektor, ini untuk program studi favorit di UPN Veteran Jawa Timur sendiri itu apa aja, Bu? Baik itu dari Prodi Saintek maupun Prodi Soshum. Ya. Iya. Kalau Soshum ini memang dari tahun ke tahun ini manajemen gitu. Setelah itu Ikom, ini paling terkenal ini di UPN. Kemudian administrasi bisnis, lalu akuntansi dan hukum. Itu yang Soshum. Kalau yang Saintek ini informatika. Kemudian juga teknik industri, lalu sistem informasi. Kemudian juga ada agribisnis ini dan apa itu yang kelima itu adalah yang teknik lingkungan. Oh, itu juga banyak peminatnya. Iya, juga banyak. Baik. Ibu Wakil Rektor, tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan tips. Mungkin ini ada tambahan nih dari Ibu Wakil Rektor. Iya, jadi tadi saya mungkin lebih ke ini ya, juga istilahnya teknis ya, orang kan begitu ya, passion juga harus itu ya, supaya nanti bisa enjoy di dalam studi, tapi juga dilihat peluang di prodinya itu gitu. Jadi lihat keketatan mungkin animo dari yang tahun-tahun kemarin atau yang dari SMPTN itu kan ada, karena ada prodi-prodi yang favorit terutama ya, itu 1 banding sampai 11 atau kadang ada 1 yang banding 30 tergantung nanti apa itu mereka di apa itu di asalnya dari mana kan gitu ya. Jadi ini yang harus juga dilihat gitu, maksudnya supaya peluang dia lebih besar. Artinya gini, maksud saya mengukur kemampuannya, kemudian melihat peluangnya di prodinya itu yang dipilih gitu. Baik. Jadi itu kemudian juga apa ini tentunya jangan lupa ya itu tadi apa di dalam memilih prodi. Ini jangan sampai, kan kita dikasih 2 ya, jangan sampai keliru kan gitu ya. Apakah di PTN yang sama ataukah itu dengan PTN yang lain, itu harus juga dipertimbangkan. Lalu tentunya ya tadi apa itu menyiapkan dirinya dengan baik, dan yang terakhir jaga kesehatan nanti karena pas ujian kemudian demam kan gitu ya. Artinya apalagi di masa seperti ini ya Ibu, iya, masa sekarang itu sangat saya penting. Pesannya itu. Bu, kalau tadi gini, kita bicara pemeringkatan provinsi yang mereka tertarik begitu untuk bergabung, itu dari tahun ke tahun ada perubahan tidak, atau memang lebih kurang tetap di antara 5 provinsi itu yang mereka tertarik? Kalau tahun-tahun kemarin juga begitu, artinya memang kayak DKI, Jateng ini memang banyak gitu peminatnya. Kemudian setelah itu baru diikuti yang di pulau luar Jawa ya, yang di baik Sumatera. Itu yang memang banyak di Sumatera. Tapi sekarang ada kenaikan yang dari Papua itu. Tren baru berarti ya. Dari Papua itu semenjak tahun berapa? Tahun akademik yang sekarang ini, 2022-2023 ya Ibu ya. Kami lihat naik presentasenya yang dari Papua, artinya mereka mungkin ingin sekolah di Pulau Jawa ya. Iya, oke. Bapak Rektor, seperti apa Bapak melihat, artinya begini, ada tren baru begitu Pak, bahwa tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan saudara-saudara kita yang di Papua juga mereka sangat tertarik untuk bisa diterima ya di UPN Veteran Jawa Timur. Bagaimana Bapak Rektor? Ya, saya kira sekarang ini kalau dari sisi pandemi sudah mulai turun ya.
saya kira masyarakat sudah mulai agak bebas untuk memilih pendidikan yang dia inginkan. Dan yang kedua, saya kira sekarang ini pemerintah juga punya kebijakan. Pemerintah Jokowi ini membuat namanya Asrama Mahasiswa Nasional (AMN) ya. Nah, jadi AMN ini didirikan salah satunya di Surabaya, dan insya Allah nanti UPN salah satu pengelolanya itu disiapkan. Jadi nggak usah khawatir karena pemerintah juga sangat konsen untuk mengembangkan talenta atau kemampuan di pemuda-pemuda di luar Jawa misalnya untuk bisa mengikuti pendidikan di Jawa. Terus yang kedua, masalah akreditasi, saya kira ya, akreditasi ini juga sangat penting, sehingga mereka juga akan memilih dan memilah dari passion tadi itu untuk melihat bagaimana akreditasi yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Dan di UPN saat ini juga ada 6 program studi yang sudah terakreditasi internasional, dan insya Allah tahun depan target kami memang 50% itu sudah terakreditasi internasional. Baik. Bahkan tahun ini kami membuka UPN Jatim Scholarship, memberikan juga beasiswa kepada calon mahasiswa baru dari luar negeri. Dan target kami tahun ini kami berikan 40 orang untuk bisa kuliah di UPN Jawa Timur. Oke. Ya. Bapak Rektor, bisa dijelaskan juga ini Pak, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UPN Veteran Jawa Timur, sehingga kemudian mahasiswa itu benar-benar merasa ada support system yang luar biasa dengan mereka berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur ini, Pak. Ya, jadi UPN Veteran Jawa Timur tadi sudah disampaikan, institusi kita sudah A. Oke. 50% lebih ini akreditasi A. Dan tahun ini sudah 33% terakreditasi internasional. Dan tahun depan pasti kami memang 50% lebih harus terakreditasi internasional. Baik. Dari sisi fasilitas, saat ini kita sudah merenovasi besar-besaran, ada 54 laboratorium, dan kami juga memfasilitasi dengan fasilitas gedung dan multimedia dan lain-lain. Jadi insya Allah dari sisi infrastruktur dan lain-lain akan terus kita tingkatkan. Dan yang terpenting lagi adalah SDM sebetulnya. Iya. Kami tahun ini memberangkatkan 20 dosen baru ini ke luar negeri untuk mengambil S3. Ada yang ke Inggris, ke Thailand, Taiwan, Korea Selatan, ke Jepang, ke Amerika, dan lain-lain. Dan ini harapan kami investasi yang sangat bagus ini bisa memberikan networking nanti ke depan UPN dengan perguruan tinggi yang mereka tuju itu. Baik. Dan akan terus kita tingkatkan ini. Ya. Luar biasa ya aset yang dimiliki oleh UPN Veteran Jawa Timur, baik itu sarana prasarana maupun tenaga pengajarnya juga tentunya ya Pak Rektor ya, Ibu Wakil Rektor. Ini ada yang bergabung lagi. Kak, saya mau nanya, kalau daftar UPN tapi tidak ada alumni sekolah yang ada di UPN itu, bisa diterima nggak ya? Makasih, Firmansyah asal Sidoarjo. Ya, saya kira ya tentu saja ada nilainya ya. Saya sampaikan ada 10 kriteria kan, dari sisi mahasiswa lebih besar, calon siswa itu lebih besar dibanding dari yang sekolahnya itu sendiri ya. Tetap ada poin, dan itu ini bocoran dari UPN. Untuk bisa diterima di UPN itu nilainya minimal 550 poin. Oke. Ya, jadi itu yang paling rendah ya. Yang tahun ini yang paling tinggi sekitar 860 sementara ini. Baik, Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor. Pemirsa, tentunya bincang siang kita masih akan berlanjut bersama UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Silahkan pemirsa melalui nomor WA interaktif, hanya berupa pesan WA ya pemirsa yang dikirim 081358161388 081358161388 berupa pesan WA. Ibu Wakil Rektor, oke, kalau SNMPTN sudah, SBMPTN juga sudah, tiba saatnya di jalur mandiri. Nah, ini untuk teknis pendaftaran di jalur mandiri sendiri seperti apa ini, Ibu? Ya, jadi jalur mandiri itu kita ada 3 pola, Mbak.
Ya. Jadi ada pola reguler itu kita untuk semuanya siapa aja ya. Ini 80% kita ambilnya dari yang 1662 tadi. Kemudian yang kedua itu jalur mandiri yang pola prestasi. Nah, ini untuk siswa-siswa yang punya prestasi baik di bidang akademik seperti olimpiade, kemudian juga olahraga, seni, budaya, kemudian juga kita membuka juga untuk yang prestasi yang kemarin anak-anak yang punya kreativitas tinggi. Apakah itu nanti di bidang kewirausahaan maupun yang dia punya konten kreatif melalui channel nanti YouTube. Jadi ada dua yang kita buka melalui channel YouTube dan TikTok yang tahun ini gitu. Kemudian yang ketiga pola kemitraan dan kerjasama itu untuk para mitra kita termasuk keluarga besar TNI, ABRI itu di 10% dari 30%. Jadi ada 3 jalur pola itu. Kemudian kita mulai membuka pendaftaran nanti 1 Juni sampai 1 Juli gitu. Kemudian kita umumkan nanti sekitar tanggal 25 Juli untuk yang jalur mandiri. Baik Ibu. Nah pemirsa, terkait dengan informasi Anda harus menghubungi kemana begitu ya, atau Anda harus melihat di mana informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru UPN Veteran sudah ada di layar televisi, jadi Anda bisa mencatatnya begitu ya. Baik, ini ada pemirsa juga yang bergabung. Kak, apakah di UPN Veteran ada Fakultas Kesehatan? Dari Ferdi Maulana asal Sampang, Jawa Timur. Iya. Silakan. Kebetulan ini belum ada nih ya. Belum ada. Kita ada 28 program studi S1 yang ada di teknik, di rumpun teknik, rumpun ekonomi, rumpun arsitektur desain, rumpun sosial dan pertanian yang sementara ada ini ya. Baik Pak Rektor. Baik Bapak Rektor, kita ini bicara terkait dengan akreditasi ini. Kan sudah 50% ya Pak ya untuk program studinya yang telah terakreditasi A. Bahkan ada beberapa program studi yang sudah terakreditasi internasional FIBA. Nah, kalau untuk faktor akreditasi ini bagaimana Pak? Mempengaruhi khususnya nanti bagi mahasiswa baru? Ya, jadi saya kira ini salah satu pertimbangan ya, mahasiswa baru untuk bisa memilih akreditasi ini. Jadi memang kami targetkan tahun ini bisa 50% lebih untuk yang akreditasi internasional ini. Tadi yang A sudah 50%, yang internasional harapannya tahun ini sudah 50%. Dan ini harus kita tingkatkan terus baik melalui FIBA maupun yang lain, akreditasi yang lain. Baik. Dan ini akreditasi ini tidak saja sebetulnya menjadi pertimbangan calon siswa nasional, tapi juga internasional. Jadi ini karena kemarin kita mensosialisasikan lewat duta besar, kemudian ada pertemuan duta besar kemarin di Jakarta kita sosialisasikan, sehingga apa yang kita sampaikan ini harapannya juga bisa menjadi daya tarik dari calon siswa luar negeri ini. Yang tadi saya sampaikan, tahun ini kami targetkan memberikan 40 beasiswa dari luar negeri ini. Baik, Pak Rektor, begini terkait dengan pembukaan program studi baru, apakah kedepannya ada? Karena kan begini, di tahun 2021 kemarin itu kan membuka 3 program studi baru ya Pak ya. Itu di pariwisata, sains data, dan teknik mesin. Bagaimana? Ya, jadi tahun ini sudah kita siapkan untuk buka yang baru. Yang pertama adalah kewirausahaan. Ini sudah tahap penilaian terakhir ya, semoga segera keluar. Kalau bisa keluar nanti akan bisa kita ikutkan di SBMPTN atau Mandiri. Terus yang kedua dari rekayasa cyber. Ini kita membuka untuk terapan. Ada juga dari bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Ada juga bahasa Inggris, ada MIPA, kimia, biologi, dan lain-lain. Terus juga bisnis digital. Bisnis digital, bisnis digital dan perpajakan, akuntansi perpajakan. Baik. Rencana yang kita buka tahun ini. Di 2022 ini ya, Bapak Rektor. Ini kita sudah kita siapkan, semoga ini segera izinnya turun. Baik. Ibu Wakil Rektor, silakan untuk menambahkan mungkin terkait dengan akreditasi dan program studi yang
sedang dipersiapkan untuk dibuka ini? Jadi untuk kita kan ada 28 prodi ya. Tentunya inginnya kan 100% sudah bisa terakreditasi baik internasional maupun kita dorong untuk mendapatkan akreditasi A. Ya. Dan memang tahun 2022 ini terutama yang akreditasi internasional ini setiap program studi yang tadi yang 28 memang sudah ada, kita dorong itu. Jadi makanya Pak Rektor menyampaikan di samping yang sekarang 6 itu yang nanti sekitar bulan April itu sudah ada 7 lagi yang kita dapatkan kan gitu. Lalu kemudian kita sudah siapkan jadi ada 13. Nah, nanti sisanya sekitar 15 ini kita daftarkan di tahun ini gitu. Oke, baik. Untuk akreditasi internasional. Oh, oke. Bisa dijelaskan tidak Ibu terkait dengan akreditasi internasional FIBA ini sendiri? Jadi FIBA ini adalah akreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional yang berasal dari Jerman. Ini khusus untuk yang bidang-bidang keilmuan yang sosial gitu, yang sifatnya sosial ya. Baik. Sehingga di situ makanya ekonomi, kemudian fisik, lalu hukum itu yang kita inikan, kemudian agribisnis ini dianggap bisa juga sosial kan gitu. Kemudian kita IAB juga rencananya ini untuk yang khusus engineering, yang teknik. Ya, kemudian ASIIN juga. Jadi memang ada klasifikasi keilmuan untuk mendaftarkan ke mana ini, ke akreditasi, ke Badan Akreditasi Internasional sesuai bidang ilmunya gitu. Oke, baik. Nah, Ibu kemudian begini terkait dengan mereka tadi kan ada beberapa jalur mandiri sendiri terdiri atas beberapa. Apa kemudian yang memang harus benar-benar dipersiapkan begitu Bu oleh calon mahasiswa yang mereka ingin tes begitu ya, mengikuti jalur mandiri sendiri? Untuk syarat mengikuti jalur mandiri, mereka harus ikut UTBK karena kita untuk seleksi yang jalur mandiri kita pakai nilai UTBK dan nilai raport 1 sampai semester 1 sampai semester 5. Jadi kami sarankan yang siswa-siswa ya mengikuti UTBK yang tahun 2022 karena yang kita pakai adalah nilai UTBK yang tahun 2022 plus nilai raport gitu. Jadi baik. Itu kemudian tadi dilihat kalau misalnya tidak mengambil jalur prestasi ya mendaftar aja di jalur reguler. Tapi kalau ada keluarga dari APRI atau keluarga besar dan juga ada yang kerjasama dengan UPN, nah, itu ngambil jalur kemitraan dan kerjasama. Baik, Bapak Rektor mungkin bisa menambahkan juga nih Pak terkait dengan jalur mandiri ini sendiri Pak. Ya, jadi jalur mandiri ini kita nanti targetkan menerima 30% atau 1.650-an ya. Dan ini memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Warisatu ada beberapa metode atau beberapa cara ya. Dan yang saya berharap tahun ini yang prestasi ini bisa naik ya. Misalkan tadi sampaikan YouTuber dan lain-lain. Nah, termasuk yang yang kita utamakan juga masalah tahfidz, yang hafal Quran itu. Yang hafal Quran kalau sudah hafal 5 juz lah sudah bisa daftar lah masuk lewat itu. Minimal 5 juz minimal. Pasti akan banyak peminatnya ini Pak Rektor. Tapi sebenarnya nggak hanya Al-Quran, kalau hafal Injil pun nggak apa-apa gitu, bisa jadi daftar. Bisa, ya. Keagamaan. Jadi judulnya memang jalur keagamaan. Bisa hafal Injil, hafal Quran, hafal kitab yang lain lah. Jadi memang terbuka untuk semua ya, Bapak Rektor. Luar biasa. Nah kemudian begini Pak, tadi untuk aset-asetnya sudah dipersiapkan, sarana dan prasarana begitu. Apa sih kemudian yang Bapak inginkan juga dari mahasiswa ketika mereka benar-benar sudah diberi kesempatan begitu untuk bisa bergabung di UPN Veteran Jawa Timur? Berharap mahasiswa bisa aktif ikuti tidak hanya akademik tapi non akademik. Sekarang kan ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 9 program yang dibuka oleh pemerintah. Ada pertukaran mahasiswa. Saya kemarin ngirim mahasiswa semester 4 minimal ya ke luar negeri. Ini ada beberapa yang kita kirim ke daerah Rusia sana, ada yang di Inggris dan lain-lain. Itu gratis. Jadi nggak usah
nggak sudah gratis, dapat SKS, nanti kita akui dan lain-lain. Terus kita juga ada ICT, International Credit Transfer. Ini kita hampir 200 mahasiswa yang sudah ngambil itu. Jadi orangnya di Surabaya, kuliah di UPN, tetapi ngambil kuliahnya bisa di Harvard, ngambil di Cenkung dan lain-lain, silakan. Nanti kita fasilitasi. Terus ada juga yang magang. Magang ada di perusahaan-perusahaan internasional. Ini juga kita fasilitasi dengan SKS, double SKS, KKN tematik, dan lain-lain. Bahkan saat ini kemarin kita memberangkatkan KKN tematik 3.000 mahasiswa ke 10 ya Bu ya, ke 10 kabupaten. Dan sama juga dengan BKKN untuk masalah stunting ini. Jadi ini kita anukan. Terus yang kedua, aktif juga yang non-akademik. Nah, hari ini kebetulan UPN sedang mengikuti program olahraga mahasiswa tingkat provinsi, dan alhamdulillah sekarang di ranking 3 memperoleh 4 medali emas, 2 perak dan 4 perunggu. Jadi ini sementara nih, klasemen sementara, semoga nanti terakhir kita bisa juara ini. Ini saya diadakan di Malang. Ada peningkatan medali ya, peningkatan perolehan medali diharapkan begitu ya Bapak Rektor. Artinya begini Pak, luar biasa, mahasiswa berprestasi bukan sekedar akademik ya, tetapi juga mereka bisa mengeluarkan segala potensi yang mereka talentanya yang dia miliki bisa dikembangkan di UPN. Kami fasilitasi. Disupport penuh oleh UPN Veteran Jawa Timur. Ibu Wakil Rektor, silakan. Jadi tadi rekognisinya ya, jadi sekarang baik itu yang akademik, kegiatan akademik maupun non-akademik, itu kita record semuanya sebagai satu kesatuan gitu. Jadi tidak hanya ijazah, transkrip, tapi juga ada surat keterangan pendamping ijazah, di mana mereka misalnya melakukan tadi kayak dari ekstrakurikuler dan sebagainya, kita anukan di sana. Kemudian juga kita ada yang SKPM namanya, Satuan Kredit Poin Mahasiswa. Jadi memang mahasiswa didorong untuk tidak hanya kuliah begitu saja ya, tapi juga mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi atau passionnya. Jadi itu kita jadikan rekognisi, dikenal, nanti kita masukkan juga di waktu lulus sebagai satu kesatuan data mereka untuk diperkenalkan atau untuk dikenali oleh stakeholder. Luar biasa ya komitmen dari UPN Veteran Jawa Timur. Baik pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Siang kali ini bersama UPN Veteran Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, di segmen terakhir dalam program Bincang Siang kali ini, Bincang Siang hadir bersama UPN Veteran Jawa Timur. Bapak Rektor, terkait dengan MBKM itu tadi Pak, ada yang masih harus dijelaskan lagi, silahkan. Terima kasih Mbak Tika. Jadi tadi saya sampaikan belajar di UPN ini tidak saja belajar akademik melulu gitu ya, tapi juga non-akademik dan ditambah dengan MBKM ini. Ada 9 program MBKM, tadi ada pertukaran mahasiswa yang luar negeri, ada juga yang di dalam negeri. Jadi mahasiswa UPN tapi bisa kuliah di UI, di IPB, di ITB, di Unhas dan lain-lain. Silakan, kita fasilitasi semua dan itu kita siapkan SKS-nya. Jadi misalnya saat ini kami program 20 SKS, yang 10 SKS ini bisa kuliah di UI misalkan dan UGM dan lain-lain. Silakan. Ini sangat memungkinkan di UPN. Terus yang kedua, ya ada yang menarik ini. Dari 9 program itu ada Komcat, jadi pelatihan militer. Dan sekarang kemarin ada 7 mahasiswa yang sudah lulus dengan pangkat Sersan 2 ya. Itu juga kita fasilitasi. Dan ini mulai pendaftaran saat ini. Semoga itu juga yang daftar banyak juga. Peminatnya banyak. Peminat banyak. Kapasitasnya sekarang materanya matera laut ya. Nanti pendidikannya di Angkatan Laut. Nanti jadi mahasiswa juga punya pangkat juga. Pangkat militer itu. Itu juga ada. Jadi memang MBKM sangat menarik ya, yang diinisiasi oleh Mas Nadiem, Menteri Muda kita ini. Mas Nadiem ini luar biasa juga memfasilitasi para mahasiswa untuk berkembang, tumbuh berkembang dari kampus. Dan harapannya nanti keluar, lulus, ini juga langsung tune in
ada link and match dengan dunia kerja dan seterusnya. Dengan dunia usaha, oke, baik. Saya ke Ibu Wakil Rektor dulu sebelum nanti ke Bapak Rektor kembali. Ibu, pesan dan harapan untuk calon mahasiswa baru ini, khususnya pendaftar SBMPTN dan jalur mandiri di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi kalau yang di SBMPTN, tadi kalau yang persiapannya kan sudah ya. Jadi mulai memilih program studi, memilih universitas dan program studinya, kemudian juga mempersiapkan untuk ujian UTBK termasuk dijaga kesehatannya, sehingga diperhatikan tanggal-tanggal pentingnya. Nah, jangan lupa kalau sudah dinyatakan lolos, ini ada proses satu lagi daftar ulang. Oke, ya. Itu juga nggak kalah penting. Iya, karena kemudian mereka tidak melanjutkan, kan sayang ya, karena kalau kemudian tidak melakukan daftar ulang, kan dia harus melakukan ujian lagi, misalnya melalui hanya jalur mandiri gitu, yang yang ada kan, jalur mandiri diselenggarakan setelah SBMPTN. Baik. Gitu. Iya, baik Ibu Wakil Rektor. Sebentar, ini ada satu pertanyaan begini. Kak, mau nanya, kalau daftar lewat jalur tahfidz ya, apa perlu menggunakan sertifikat dari lembaga penguji tahfidz atau tidak? Ya. Firmansyah di Sidoarjo. Singkat aja, mungkin bisa menanggapi. Siapa Ibu Wakil Rektor, silakan. Ya, harus ada bukti bahwa dia menyatakan dia hafal Al-Quran itu pada saat mendaftar, tapi nanti begitu seleksi akan kita langsung uji. Langsung diuji? Iya, diuji melalui interview biasanya. Baik, ternyata masih ada satu pertanyaan tadi ya, syukur sudah terjawab begitu. Baik, Bapak Rektor, kalau dari Bapak Rektor sendiri, bagaimana untuk pesan dan harapannya sendiri, Pak? Ya, jadi sebelum saya pesan ke harapan tadi sampaikan untuk tahfidz ya. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sudah mempunyai 40 lebih yang jalur tahfidz ini yang sekarang sedang berkembang di UPN, dan saya berharap mengundang semuanya yang tahfidz terutama dari pesantren dan lain-lain. Cukup dengan syahadah yang ada nanti dilampirkan, dan nanti akan ada tes portofolionya itu untuk kita uji. Terus harapan kita ya semoga ini para calon mahasiswa ini betul-betul pertama menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti waktunya ujian, karena kan SNMPTN sudah selesai ini, tinggal SBMPTN. SBMPTN ini butuh fisik dan menyiapkan segala sesuatunya ini. Jadi memang kesehatan. Yang kedua adalah memang harus belajar. Harus banyak membaca, harus belajar. Dan yang ketiga adalah strategi. Jadi ini penting, strategi ini tadi disampaikan Bu Arisa juga, jangan sampai harapan dengan kemampuan ini nggak sama, nggak imbang. Jadi harus diukur harus ukur diri sendiri ya, harus sejalan dengan antara keinginan, want dan need. Jadi ya tidak hanya want, tidak hanya ingin, tetapi butuh ya, kebutuhan untuk mengembangkan talentanya tersebut. Saya kira itu. Baik, ya. Ibu Dr. Insinyur Sukenda MSc, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir di studio JTV. Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, MMT IPU, Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia hadir di JTV Jawa Timur. Terima kasih juga. Baik, ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Saya Tika Subandi. Selamat siang pemirsa, sampai jumpa.